Hai cuy, welcome back to my channel. Yo, kali ini aku mau ngebahas Armageddon West 7 Pro. Ini udah aku pakai beberapa minggu, kisaran 2 mingguan lah kurang lebihnya ya. Dan ini adalah review singkat. Disclaimer dulu, aku bukan orang yang jago dan pinter masalah headset. Cuman ini berbagi pengalaman aja. Gimana experience-ku ketika aku pakai headset ini pas main game. Game yang aku mainin PUBG Mobile ya. Kalau untuk game yang lain aku belum pernah coba. Jadinya kalau ada teman-teman yang nonton video ini dan udah punya headsetnya dan dipakai main yang lain juga, silakan tulis saja pengalamannya di kolom komentar. Ya, kita bahas di ujungnya dulu. Di sini ada jack 3,5 mili, sudah gold plated dan L shape, tapi L shape-nya tuh 120 derajat. Dari ujung sini kita ke bagian tengahnya. Bagian tengahnya di splitternya ini ada mic internalnya. Ada pula tombol on off yang di ujung sini. Ada ini silent mic-nya, bisa kalian slide ke bawah kalau mau nge-silent mic-nya langsung dari headsetnya. Ini lubang untuk mic-nya, dan di sini di atasnya itu ada volume up and down. Tombolnya ini bisa untuk ngangkat telepon juga ya, yang ujungnya ini. Di belakangnya polosan, nggak ada apa-apa. Dan kita lanjut ke bagian housingnya. Housingnya ini mirip kayak Armageddon West 5, nggak jauh beda. Nozzle-nya juga ngelengkung ke dalam, kayak begini nih, ngelengkung ke dalam. Ini 3 drivernya tuh di sini. Ini bagian 1, 2, dan 3. Tiganya di sini nih ya. Bener-bener mirip kayak West 5 ya. Ini aku ambilin dulu West 5-nya. Nah, ini yang West 5 ya, Armageddon West 5. Ya, bisa kalian bandingin. Yang West 5 ada kayak tanduknya di sini. Kalau yang West 7 nggak ada ya, yang benar-benar bulat itu dia. Karena drivernya ada 3. Tuh kayak bentuk nyamuk gitu ya, mirip-mirip kayak mukanya nyamuk. Logo kanan kirinya atau right leftnya itu di sini besar, sama inilah, nggak jauh beda juga ini. Logonya di sini tuh kelihatan jelas lah, lambang atau tulisan L R-nya itu kelihatan jelas. Dan ada logo Armageddon-nya, benar-benar mirip sama West 5. Mic eksternalnya ada di bagian kiri, yang West 5 juga sama di bagian kiri. Cuman perbedaannya yang West 7 Pro ini mic-nya lebih kaku, agak susah ditekuk. Yang aku suka tuh di headset-headset yang punya ciri khas ya, seperti yang ini, nozzle-nya nih ke dalam. Itu enak banget ya headsetnya kalau kita pakai atau kita mau pasang di tempat yang redup cahaya. Ya kalau aku sih biasanya mainnya pas malam, pas main-main game malam-malam itu kan baru login. Nah, bingung cari headset. Setelah dapat headsetnya, kita pasang di telinga tuh jadinya nggak bingung lagi. Lihat aja nozzle-nya. Kalau nozzle-nya mengarah ke bagian dalam, nah itu berarti yang kanan kirinya udah kelihatan jelas lah ya. Dan apalagi nih ada mic-nya di sebelah kiri. Jadinya kalian nggak perlu bingung. Yang ada mic-nya udah pasti sebelah kiri. Ya, kita langsung bahas ke performanya saat main game. Ini pengalamanku pribadi ya, mungkin sama kalian itu bisa berbeda. Suara tembakan itu terdengar jelas. Step atau langkah musuh juga terdengar jelas. Nggak susah ngebedain suara step temen dan suara step musuh. Untuk arah tembakan kiri, atas, bawah gampang untuk dibedain. Musuh nembak dari arah mana itu terdengar jelas. Terus saat di building atau di bangunan juga nggak ada masalah sih, semuanya kedengaran dengan jelas. Yang aku bikin agak masalah itu kalau lagi main TDM. Biasanya ada suara vokal cewek kalau nggak salah ya, ngasih tahu tentang kill atau berapa total kill yang udah kalian kumpulin waktu udah nyentuh 35 kill itu. Biasanya ada suara itu, kayak pemberitahuan gitu ya. Suara vokalnya itu
kencang banget di telinga. Beda banget sama suara tembakan sama suara step itu beda banget. Jadi suara vokal itu lebih terdengar jelas ya. Nendang banget malahan. Kalau untuk main klasik, aku nggak nemuin masalah yang berarti kalau main klasik. Soalnya ya memang enak sih, cuman mungkin di bagian bassnya yang agak kurang ya. Kalau kalian yang pecinta bass, kurasa headset ini nggak begitu cocok buat kalian. Soalnya bassnya itu cenderung tipis ya, kedengeran cuman nggak begitu kerasa sih. Lebih berasa ke treble atau ke suara tembakan itu lebih kenceng. Yang ngeganggu aku tuh cuman pas main TDM aja sih ya. Selebihnya nggak ada masalah sih ya, bagus-bagus aja sih menurutku kalau untuk main game PUBG Mobile. Kalau aku bandingin suara bass dari headset ini, aku bandingin ke Plexton gitu misalnya G15 atau G20 atau G30, menurutku sih masih lebih kencang suara bass dari headset Plexton ya. Nggak tahu sih, mungkin emang rata-rata headset Plexton itu bassnya memang lebih kerasa daripada DBE atau Armageddon ini salah satunya. Yang terakhir aku cobain tuh si G15. G15 itu juga lumayan kenceng suaranya. Ini headsetnya. Ini Plexton G15. Kalau aku bilang sih suara headsetnya G15 ini ngebas banget ketimbang si Armageddon West 7. Dan kalau kalian nggak masalah dengan suara bass yang agak tipis, ya aku rasa headset ini tuh cocok buat kalian sih. Dan kalau untuk dengerin musik atau nonton film ya atau YouTube gitu deh, menurutku earphone ini masih enak ya. Memang sih treble-nya lebih maju ketimbang bassnya, tapi menurutku sih ini masih enak ya kalau untuk dengerin, apalagi ya kayak film gitu kan, ngaruh banget tuh suara vokalnya tuh atau suara orang ngomong tuh bener-bener diperluin gitu ya. Namanya juga nonton film ya, kan kita butuh adegan lagi ngomong juga atau pas lagi efek-efek suara itu kita perlu dengerin juga sih ya. Untuk suara mic dari headset ini bisa kalian buka aja link yang di deskripsi atau bisa kalian cek di tautan di sini ya, kanan atas video ya. Di situ udah aku bandingin suara mic-nya sama WS5. Yang penasaran bisa langsung cek videonya. Aku nggak bakalan ngetes suara mic-nya lagi di sini. Kalian bisa aja langsung mampir ke sana. Dan untuk kenyamanan penggunaannya ya, menurutku udah lumayan nyaman dipakai lama-lama. Tapi yang aku nggak suka itu lebih ke ear tips-nya ya, yang ini. Aku tuh lebih nyaman sama ear tips-nya Plexton ketimbang si Armageddon. Aku nggak tahu kenapa ya, cuman menurutku sih lebih nyaman yang Plexton ya ketimbang Armageddon. Kalau untuk tingkat kenyamanan kan tergantung telinga kalian masing-masing. Ya kalau menurutku sih yang ini aku kurang nyaman sih ear tipsnya. Kadang aku pakein ear tipsnya Plexton di headset ini untuk main biasanya. Untuk harganya, aku sendiri dapat diskon pas belanja di toko Orange. Dapat harga segitu tuh di official store-nya lumayan murah lah ya. Kalau kalian bandingin sama harga Armageddon West 5 yang nggak pakai diskon, kalau nggak salah harganya kisaran segini. Atau bisa kalian langsung cek di deskripsi, kalau mau beli langsung aja cek linknya di deskripsi. So kesimpulan yang bisa aku kasih ke kalian, earphone ini enak banget untuk main game di harga 130-an lah aku dapatnya ya. Tapi kalau normalnya sih di 170 ribuan. Tapi kalau kalian lebih suka headset yang tipikalnya ngebass, headset ini kurang menurutku ya, kurang cocok untuk kalian yang suka bass. Tapi kalau kalian nggak masalah sama bass yang soft atau bass yang tipis, ya headset ini tuh cocok buat kalian. So ini review menurut pengalamanku sendiri. Sekali lagi mungkin bisa beda dengan telinga kalian. Dan kalau masih ada yang kurang dari pembahasanku, atau masih ada yang mau ditanyain, bisa langsung komen aja di kolom komentar. Nanti aku usahain untuk balas satu persatu. Sekian dari aku, makasih yang udah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.